Selamat malam, saudara-saudara warga jemaat GKMI Yogyakarta dan GKMI Cabang Pudong. Malam ini kita berjumpa di acara memperingati 507 tahun reformasi gereja. Sejak pertama kali bergulir pada tanggal 31 Oktober tahun 1517 sampai hari ini, reformasi gereja telah berusia 507 tahun. GKMI, Gereja Kristen Indonesia, sebagai sebuah gereja Mennonite atau Anabaptis, merasa dirinya sebagai bagian dari arak-arakan reformasi, dan oleh karena itu kita ikut memperingati hari ulang tahun reformasi gereja. Nah, dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang relevansi reformasi gereja di bawah tajuk tema Semper Reformanda atau senantiasa diperbarui. Ini sebuah semboyan atau sebuah adagium yang bunyi lengkapnya Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja reformasi harus selalu atau terus-menerus diperbarui. Dalam konteks Indonesia pada zaman ini, bagaimana semboyan ini dapat kita laksanakan sementara kita tetap setia pada kebenaran firman Tuhan. Nah, bersama dengan saya hadir Bapak Pendeta Anang Sumanto, Kepala Jemaat GKMI Yogyakarta Cabang Pudong. Selamat malam Pak Anang. Sehat Pak Anang, penuh sukacita. Puji Tuhan. Kita dan juga hari ini bersama-sama dengan Bapak Penatua Surya Wirawan. Selamat malam Pak Iwan. Selamat malam. Sehat selalu Pak. Sehat, Pak. Sukacita dalam melayani. Ya, jadi kita memang akan ngobrol-ngobrol tentang reformasi, khususnya relevansinya karena mengenanya dengan gereja kita, baik Jogja maupun Pudong. Nah, saya akan mulai nih Pak Iwan dan Pak Anang ya, berkenaan dengan reformasi. Dalam artian tertentu, reformasi itu kan penemuan kembali Injil, atau Injil yang ditemukan kembali. Jadi pemahamannya adalah setelah sekian ratus tahun, Injil seakan-akan tertimbun dalam berbagai ajaran, praktek, kebiasaan Kristen abad pertengahan, sehingga Injil itu sendiri tidak begitu nampak atau jelas kelihatan. Kemudian reformasi memunculkan kembali Injil tersebut. Nah, Injil ini memiliki dua aspek, yaitu aspek formal dan aspek material. Aspek formalnya adalah Alkitab, tempat di mana Injil itu kita temukan dalam segala kekayaannya. Aspek materialnya adalah isi Injil, bahwa keselamatan bersumber pada anugerah Allah semata dalam Kristus yang tersalib, bahwa manusia berdosa dibenarkan hanya melalui iman, diterima sebagai orang benar hanya melalui iman dalam Kristus. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Iwan dan juga kepada Pak Anang. Nah, berkenaan dengan reformasi, kita menemukan kembali Injil yang disingkat dengan semboyan-semboyan sola scriptura, sola gratia, solo Christo, sola fide, dan kemudian soli Deo gloria, kemuliaan hanya bagi Allah. Nah, menurut Pak Iwan, bagaimana kebenaran-kebenaran Injil ini terkait dengan
tugas dan tanggung jawab gereja, khususnya di tengah-tengah masyarakat. Wah, ini pokok. Tentang identitas gereja itu tadi yang sudah disebut Pak Pendeta, sudah disebut dengan jelas oleh para pendahulu di reformasi. Itu berdasarkan hanya Alkitab, ada imam, lalu satu pusat segala tugas gereja berpusat pada Tuhan Yesus, lalu semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi gereja harus menjadi wakil dari karya Tuhan Yesus di dunia ini segala aspek. Karena kemuliaan Tuhan itu mencakup segala aspek, termasuk tentu saja di apa yang terkait dengan kan Tuhan menciptakan bumi, kita hidup di situ. Bagaimana caranya kita berbagi dengan teman-teman kita yang lain kalau kita bekerja, supaya kita bisa berbagi, supaya menikmati apa yang telah dilakukan Tuhan melalui bumi ini. Kita bekerja mengupayakannya dengan baik supaya kita bisa berbagi, supaya tidak ada orang yang tidak bisa menikmati. Semua orang bisa menikmati dan ujung-ujungnya adalah bersyukur pada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau bisa semacam itu gereja sudah bisa menghadirkan dirinya sebagai wakil dari Tuhan Yesus di dunia ini. Kalau bagi teman-teman yang lain yang belum percaya pada Tuhan Yesus, itu hal yang penting menurut saya, karena teman-teman yang belum mengenal Tuhan Yesus itu sebenarnya ada banyak pertanyaan tentang kehadiran Tuhan. Nah, lalu gereja bisa sebagai gereja besar maupun juga para umatnya secara pribadi itu juga menghadirkan Tuhan Yesus. Kita ingin dikuatkan, ingin mendapat kekuatan dari Tuhan, ada hadir di situ di segala aspek, baik aspek baik aspek spiritualitas, baik aspek yang lain. Kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain untuk menggunakan bumi ini sebaik-baiknya di sisi alamnya, di sisi sosial, dalam seluruh aspek yang kita miliki. Itu lebih dari saya begitu Pak Pendeta. Ya. Terima kasih Pak Iwan, ini sangat menarik. Kehadiran gereja ini diharapkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan ya Pak. Berarti ya, di gereja yang berpegang pada Injil Kristus, di satu sisi ada aspek formalnya, Alkitab yang kita yakini sebagai firman Tuhan, lalu isi dari Injil, keselamatan merupakan anugerah Allah dalam Kristus, kebenaran melalui iman, segala kemuliaan bagi Allah. Ini justru mestinya mendorong gereja untuk betul-betul menjadi wakil atau tanda kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ya Pak, yang menyapa manusia dengan damai sejahtera sehingga boleh menikmati berbagai rahmat Allah dalam kehidupan, juga mungkin terkait dengan alam ini mungkin ya Pak ya. Gimana nih Pak, gereja dan orang percaya itu memiliki kontribusi yang positif, caranya bagaimana ini bagi alam lingkungan kita ini? Dengan alam ini kita sepakat bersama-sama bahwa kita bisa menggunakan bumi ini di waktu yang sangat panjang. Jangan sampai anugerah ini menjadi makin lama makin berkurang gitu, gara-gara kita salah menggunakan alam. Maka di sisi saya orang fisika, jadi saya maka perlu belajar tentang alam itu bagaimana. Saya melalui ujian kimia, orang lain yang belajar bagaimana alam sebaiknya bagaimana. Dengan belajar itu tujuannya adalah supaya kita bisa tahu tentang alam, kemudian bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, supaya tidak menjadi rusak, menjadi karena
kadang-kadang kita itu memanfaatkan alam bukan berdasarkan kita harus menjaga, bukan, tapi berdasarkan keinginan. Saya ingin begini, ternyata sebenarnya waktu diterapkan di alam itu jadi berkurang, umurnya jadi pendek, tidak mau gitu. Iya. Terus terang saja kenyataannya memang demikian. Kita seperti mengeksploitasi alam. Kemudian sekarang mulai pada sadar, gereja juga sadar bahwa sebenarnya kita lakukan ini eksploitasi hutan, kemudian minyak, kemudian udara juga polusi. Lalu bagaimana caranya? Kita coba kembalikan merawat bumi dengan sebaik-baiknya. Anugerah Tuhan ini harus dirawat. Maka teman-teman yang ada di sains dengan sesuai bidang masing-masing tentu berupaya untuk menganalisa bagaimana menjaga kelestarian alam. Jadi teman-teman teknologi lalu bagaimana memanfaatkan alam dengan baik. Tanpa hal yang aneh-aneh yang merusak alam itu, kita tetap hidup saja, kita harus khawatir. Dan kita tetap zaman, dan menurut saya yakin bahwa tanpa hal yang aneh-aneh kita tetap ngomong, kita sejahtera tanpa membuat sesuatu yang bisa merusak alam. Berarti Pak, sebagai wakil atau tanda kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini, gereja yang telah diberi amanat yaitu Injil Kristus ini harus turut bertanggung jawab atas alam ini, pelestariannya, demikian juga atas masyarakat, atas kemanusiaan itu sendiri ya, supaya memang alam ini maupun masyarakat, manusia dapat merasakan juga atau boleh diberkati juga oleh Kristus melalui kehadiran gerejanya ya. Ya, kalau gereja tidak begitu, nanti ada pertanyaan kali. Kalau wakil dari Tuhan Yesus pencipta firman yang datang dari manusia tidak berpikir begitu, siapa yang kau menjadi lakukan? Iya. Tidak menjadi kesaksian. Malah tidak jadi kesaksian tentang Kristus ya Pak ya. Ini menarik dan terkait dengan tema kita, Semper Reformanda, senantiasa diperbarui, atau Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, gereja reformasi harus selalu diperbarui. Tapi memang kita perlu untuk memperbaruinya sesuai dengan firman Tuhan ya Pak. Kita berarti pembaruan itu perlu memperhatikan betul aspek-aspek alam, lingkungan hidup, maupun juga perikemanusiaan dan masyarakat ya Pak. Karena itu secara langsung merupakan sebuah kesaksian tentang Kristus ya Tuhan dari gereja itu sendiri ya Pak. Ya tadi Bapak pertanyaan tentang alamnya Pak. Nah yang dirawat tidak cuma alam Pak, manusia juga harus dirawat. Jadi bagian yang antropologi, sosial dan seterusnya. Gereja harus juga menyentuh hal tersebut. Iya, bukan menjauhkan diri dari perkumpulan dalam hal itu ya Pak. Iya, wah terima kasih Pak Iwan. Sekarang saya mau bertanya ini kepada Pak Peter dan Sumanto, Pak, berkenaan dengan Injil yang dibuka kembali, lalu semangat Semper Reformanda atau senantiasa diperbarui. Ini kita ingat ya Pak bahwa Tuhan Yesus setelah kebangkitannya dari antara orang mati, beliau mendeklarasikan bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya oleh Bapa. Nah, kemudian beliau mengutus murid-muridnya. Kita sering menyebutnya sebagai amanat agung nih Pak ya, yang intinya adalah pemuridan. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Anan ini Pak, bagaimana senantiasa diperbarui Semper Reformanda itu juga kita terapkan dalam pelaksanaan amanat agung yang menjadi tugas besar gereja ini Pak. Ini tema yang sangat menarik pendeta. Iya. Jadi
memang seperti yang disampaikan oleh Pak Surya tadi, bahwa ini sebenarnya menyentuh juga tentang manusia. Kami bersyukur bahwa kita itu kan dipilih Tuhan jadi murid-muridnya gitu ya. Jadi kita mengalami anugerah dari Tuhan, dan kita juga belajar firman Tuhan serta kita memuji Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan memilih kita adalah dari Dia dan untuk Dia. Dari Dia, dari Tuhan dan untuk Tuhan ya. Iya. Jadi ada satu hal yang sebenarnya Tuhan panggil untuk kita, sebagaimana kita juga bisa memuridkan, dan panggilan ini sungguh mulia, bahwa pada waktu kita dipanggil oleh Tuhan, kita bisa memuridkan orang-orang yang tentunya kita bisa mengajarkan kepada murid-murid yang perlu kita latih, dan harapannya bahwa mereka bertumbuh dalam iman, demikian juga mereka setia dalam kebenaran, setia terhadap Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian mereka juga mengalami sesuatu hal yang lebih bertumbuh dewasa dalam kehidupan rohani, dan mereka juga nanti bisa memuridkan yang lain. Bahwa ini sebenarnya ledakan Injil yang sebenarnya sangat akurat ya, dan bahkan sangat bagus sekali pada waktu kita menerapkan pemuritan. Nah, gereja sebenarnya akan lebih kita lihat solid orang-orangnya, kita lihat bahwa jemaat-jemaat Tuhan memiliki suatu integritas yang kuat, dan bahkan teguh pada saat dalam pemuritan itu. Karena dalam pemuritan kita bisa mengetahui bahwa murid-murid yang kita layani itu sungguh-sungguh mereka hidup dalam dalam firman Tuhan dan dalam Kristus Yesus, Pak. Nah, terutama saya melihat bahwa sekarang ini kan gerakan pemuritan ini sedang berkembang cepat ya Pak ya, dalam pemuritan berkembang cepat, dan sentuhan-sentuhan Injil pada saat dalam pemuritan itu menjadikan sesuatu amunisi bagi murid-murid Tuhan, dan Injil-Injil itu yang nantinya akan mereka yakini teguh, dan kemudian dalam pemuritan itu sungguh luar biasa dampaknya untuk orang-orang yang akan dijangkau. Nah, sekarang ini kita bisa lihat bahwa, tapi itu kita lihat dulu Pak Pendeta, bahwa pemuritan itu bisa kita lakukan dalam keluarga terlebih dahulu. Dalam keluarga ya. Sekarang ini yang sedang coba saya terapkan adalah memuridkan keluarga, yaitu anak-anak saya. Ya. Jadi saya dan istri saya pemuritan, kita ada paper reading, kita ada satu juga kita perubahan kurikulum begitu ya, yang kita sampaikan buat pemuritan itu kepada anak-anak saya. Dan puji Tuhan, dampaknya luar biasa. Bahkan anak saya bisa bersaksi. Di situ dia mendapatkan Injil, dia mendapatkan pengajaran tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dari tadi ya kita lihat bahwa ada belajar tentang firman Tuhan, belajar bagaimana anugerah Tuhan luar biasa dalam hidupnya, beriman, dan bahkan memuji Tuhan. Nah, kita lihat luar biasa, anak-anak semakin mengerti, mendalami, dan bahkan di dalam kehidupannya. Wah, kita tahu Pak Pendeta bahwa sekarang ini banyak tantangan luar yang cukup cepat ya gerakannya dalam kehidupan yang bisa merubuhkan iman anak itu. Tetapi dengan pemuritan keluarga, anak-anak semakin bertumbuh dalam Kristus, tetap pegang teguh dan hidup Injil Pak Pendeta. Nah, kemudian baru kita berikan hal itu kepada jemaat, keluarga atau jemaat ya. Pada jemaat yang tentunya jemaat ini kita punya suatu tujuan bahwa dari kelompok-kelompok kecil, dan kita harus memang menyediakan waktu untuk pemuritan ini, sehingga pada waktu kita membagi
dalam kelompok-kelompok kecil, ya ini kekuatan akan semakin luar biasa Pak. Gitu. Dan perubahan yang bisa kita lihat bahwa jemaat-jemaat semakin mendalami firman Tuhan, semakin mengenal Kristus, dan bahkan perubahan kehidupan mereka tentang karakter, habit, dan lain sebagainya diubah oleh Tuhan. Bahwa pada waktu kita sudah percaya kepada Tuhan, kita kan tidak serta-merta langsung pasif begitu ya. Tapi bagaimana Roh Kudus itu menolong kita, dan kita juga kita aktif, Roh Kudus kita bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita melakukan karya-karya bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus itu ya semakin luar biasa berdampak. Nah ini tujuannya bahwa Injil mengapa harus kita hidupi, yang tentunya bukan hanya mengubah diri kita sendiri, tapi bagaimana keluarga kita juga mengalami suatu perubahan yang luar biasa karena anugerah Tuhan hidup dalam dirinya. Dan demikian juga dalam gereja, ya bergereja itu memang punya suatu pergumulan problem masing-masing, ya tidak mulus-mulus saja, tapi bagaimana gereja itu juga mengalami salong. Jadi di rumah salong, dirinya salong, di gereja salong, dan nantinya menghasilkan salong. Nah ini Pak, jadi pemuritan sangat penting sekali bagi gereja kita, dan GKMI khususnya gereja kita melakukan pemuritan ini akan sangat bisa berkembang dengan cepat ya bagi gereja, dan jemaat-jemaat setia di dalam pemberitaan Injil, di dalam memegang Injil, di dalam menghidupi Injil. Begitu Pak Pendeta. Wah, ini sangat menarik nih Pak Pendeta. Gereja kita ini kan asasnya menomen atau Anabaptis, dan kita dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa bahkan setiap minggu setelah khotbah atau menjelang pemutusan di akhir ibadah ya Pak, bahwa tidak seorang pun yang dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Nah kita menyebut ini komitmen kemuritan ya, komitmen kemuritan. Nah di sini Pak Pendeta mengemukakan pemuritan ya Pak ya. Jadi memang ini kita betul-betul bisa hidup sebagai murid atau menghayati kemuritan itu sesuai jati diri kita. Kalau pemuritan itu sendiri berlangsung ya Pak ya. Jadi mulai pertama-tama di tataran keluarga kita masing-masing ya Pak. Yang apa itu Pak Pendeta Anang itu senang dengan istilah eklesia domestika ya Pak ya, gereja rumah tangga atau keluarga sebagai gereja. Di situ pemuritan berlangsung ya Pak ya. Nanti anak-anak menjadi murid-murid Kristus melalui orang tua mereka yang memuridkan ya Pak. Dan juga gereja nanti anggota-anggota jemaat, para warga jemaat itu juga dimuridkan ya Pak, menjadi murid Kristus. Nah jadi tugas gembala, para penatua, para diaken ya Pak ya, memuridkan warga jemaat sehingga betul-betul gereja itu menjadi komunitas murid Kristus. Nah saya mau tanya lagi pada Pak Pendeta ini, nah ini apa hubungannya Pak antara penginjilan dengan pemuritan? Memang kalau kita baca dalam Matius 28 ayat 18-20, khususnya di ayat 19, Tuhan Yesus kan mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, maksud saya Pak, kita tahu bahwa dalam ayat-ayat itu, kalau kita terjemahkan secara letterlet dari bahasa Yunani-nya, kalimat utamanya kan muridkanlah segala bangsa. Nah ini apa ini Pak hubungan antara pemuritan baik dalam keluarga, dalam gereja pun kepada orang-orang lain? Apa hubungannya pemuritan dengan penginjilan atau pekabaran Injil Pak? Monggo Pak. Ya, jadi pada waktu Injil itu
disampaikan atau bahkan Injil itu diberitakan. Kemudian ada orang yang menanggapi Injil dan bahkan dia itu sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak serta-merta didiamkan begitu. Tidak boleh dibiarkan begitu saja ya. Tapi bagaimana si penerima Injil ini sungguh-sungguh dia menjadi murid Kristus yang teguh. Dia perlu belajar banyak firman Tuhan. Dia perlu belajar hidup sesuai dengan kekristenan seperti apa. Dengan itu makanya dimuridkan. Ya, jadi pada waktu memuridkan namanya memuridkan, dan dimuridkan berarti belajar, mendidik, ya, mendidik. Jadi pengajaran firman Tuhan itu disampaikan kepada penerima Injil itu. Sehingga kita tahu bahwa di dalam kan kita tahu bahwa menjadi orang Kristen itu ya ada yang dari bayi, ada yang kemudian setelah bayi dia perlu ada pertumbuhan. Nah itu jadi gunanya hubungannya Injil dengan memuridkan itu seperti itu Pak. Dan kemudian setelah dia dimuridkan menjadi dewasa, dia bisa menjadi pemimpin. Dia menjadi pemimpin dan kemudian dia memberitakan Injil, memuridkan. Nah, murid yang kemudian memuridkan orang lain lagi. Ya. Jadi itu akan berkembang namanya perubahan Pak ya, ada perubahan dan terus menerus melipat gandaan dari pemberitaan Injil itu. Iya. Kita yakinlah bahwa di dalam pemberitaan Injil maupun di dalam memuridkan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kita memberikan Injil, tapi juga perlu kita memberikan. Artinya, ketika seorang itu sudah memutuskan untuk percaya pada Tuhan Yesus, tidak berhenti di situ ya. Tidak berhenti. Kita ini terus memuridkannya, mengajaknya bergabung dalam komunitas yaitu gereja, kita seorang percaya, kemudian mengajarnya melakukan firman Tuhan, sampai nanti yang bersangkutan bisa memuridkan orang lain, mengabarkan Injil serta memuridkan orang lain lagi ya Pak. Ya. Wah kalau begitu ya, kalau misalnya kita laksanakan ini dengan setia, ya, gereja menjadi sebuah komunitas yang memuridkan, keluarga menjadi komunitas kecil yang memuridkan. Wah ini dampaknya tentu akan sangat besar ya Pak ya bagi pertumbuhan gereja dan pembangunan jemaat ya Pak ya. Ini istilah bagi peternak itu nanti beranak pinak. Beranak pinak ya, bukan beranak cucu. Oh kalau itu manusia ya si anak pinak. Iya. Wah ini asik sekali perbincangan ini. Saya sekarang ingin mempertemukan nih apa yang dikemukakan Pak Iwan dan Pak Anang dalam rangka reformasi gereja dengan semboyan Semper Reformanda. Nah, yang dikemukakan oleh Pak Iwan tadi dengan suatu concern atau kepedulian yang mendalam terhadap masyarakat, umat manusia, peri kemanusiaan dan juga alam lingkungan. Ini kita sebut keprihatinan atau kepedulian terhadap mandat budaya, gitu ya Pak. Jadi ini salah satu mandat Tuhan kepada gereja. Sedangkan tadi kepedulian Pak Anang, pemuritan supaya orang-orang Kristen betul-betul hidup sebagai murid Kristus, dimulai dari keluarga, gereja, dan nanti berorientasi misi ke depan ya Pak kepada bangsa-bangsa atau suku-suku lain. Ini kita sebut amanat agung. Ada amanat agung, ada mandat budaya. Nah, kalau kita hubungkan lagi dengan tema Semper Reformanda, nah ini pokok nih bapak-bapak nih ya mungkin menjadi semacam statement untuk di percakapan kita nih Pak. Bagaimana dua konsep ini Pak atau dua amanat ini kita jadikan pedoman untuk memperbarui gereja ke depannya nih Pak, supaya makin setia menjalankan tugas dan panggilannya di tengah-tengah dunia. Monggo kalau menurut Pak Iwan, mandat budaya dan amanat agung. Itu hal-hal tersebut
energi. Maka kita mintakan energinya kepada Tuhan. Kemudian menjadi kekuatan. Penyertaan Tuhan jadi kekuatan, kita berani melangkah ke dua amanat tersebut. Karena kita yakin tentang penyertaan Tuhan. Memberi energi dan penyertaan. Dan pernyataan pasti ada dua hal. Satu pernyataan dalam bahasa panganti, penyertaan, tapi juga ada pangre. Pangre itu berarti mendidik juga. Tuhan kalau menyerang kita pasti menyertai dan juga mendidik, memberi ajaran kepada kita. Kita harus merelakan diri kita, gereja maupun pribadi, untuk bersedia untuk menerima penyertaan Tuhan dan juga didikan Tuhan, supaya menjadi kekuatan, menjadi energi, supaya kita bisa melangkah untuk melaksanakan kedua amanat tersebut, amanat agung dan amanat budaya. Kita mohonkan Tuhan. Tidak ada cara lain kecuali mohon pada Tuhan, berkuat. Ada keberanian, ada permohonan, ada kerelaan untuk disertai dan dididik oleh Tuhan dalam rangka melaksanakan kedua mandat atau amanat tersebut. Terima kasih Pak Iwan. Sekarang Pak Ada, gimana Pak, gereja yang terus diperbarui berdasarkan firman Tuhan, gimana gereja diperbarui dengan amanat agung dan mandat budaya ini menjadi pedoman kita untuk memperbarui gereja. Ya, sebenarnya kita tahu bahwa kita adalah agen Tuhan dan kita adalah murid Kristus. Pada waktu kita sudah menyadari hal ini, tentunya kita memiliki suatu tugas yang tentunya tugas itu perlu kita lakukan dengan suatu perjuangan dan semangat. Dan bukan hanya itu saja, tapi melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan, ya. Nah, dalam Yohanes 19:5 mengatakan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Kristus. Iya. Artinya kita punya hubungan intim dulu dengan Tuhan. Pada saat Tuhan kita memiliki hubungan dengan intim dengan Tuhan, kita tahu bahwa cara hidup berjemaat waktu itu adalah bisa para rasul, mereka bisa berbagi, saling berbagi, mereka belajar firman Tuhan tiap hari, dan kemudian mereka hidupnya rukun dan sangat menyenangkan sehingga Tuhan senang. Sehingga karena Tuhan senang, maka Tuhan menambahkan. Tuhan tambahkan. Ya. Jadi bagaimana ya supaya gereja kita itu bisa semakin setia dan kemudian kita semakin bertumbuh dan berkembang. Ya, kita harus yakin dan kita harus melakukan sebagai agen Tuhan atau murid Kristus itu selalu belajar firman Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kemudian kita juga melakukan amanat itu, dan kita sebagai agen Tuhan ya kita melakukan tugas kita dalam budaya dan dengan bumi ini. Demikian juga kita hadirkan salon hidup itu jadi hidup yang menjadi terang, jadi terang, kita selalu terbuka dan menjadi garam terang dunia. Dan ini akan menjadi semakin kuat dan gereja kita akan semakin bertumbuh dan setia dengan Tuhan. Itu luar biasa ini Pak. Kita ya hanya kalau kita bicara tentang melaksanakan mandat budaya dan amanat agung, sesungguhnya kita bicara tentang misi gereja. Misi mandat budaya membangun masyarakat yang berkeadilan, menjadikan bumi ini sebagai rumah bersama bagi seluruh kehidupan, serta merawat dan memelihara melestarikan kehidupan. Amanat agung berarti memuridkan segala bangsa bagi Kristus, mulai dengan berita Injil, bergabung dalam gereja Tuhan, dan diajar untuk terus bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan. Itu dimulai dari keluarga, dalam gereja, seperti itu Pak. Nah, tapi untuk dapat melaksanakan misi ini perlu sekali spiritualitas berarti ya.
Dan rupanya di jantung spiritualitas itu adalah hubungan yang mesra, yang intim, yang akrab, yang mendalam dengan Tuhan yang mempunyai gereja dan misinya ya Pak ya. Baik sekali. Berarti di ulang tahun reformasi, ulang tahun ke 507 ini dengan tema Semper Reformanda, kita ditantang, diajak ya untuk terus memperbarui gereja kita sesuai prinsip-prinsip Tuhan untuk dapat melaksanakan misinya, yaitu amanat agung dan mandat budaya. Dan untuk itu tidak bisa tidak harus ada spiritualitas, kehidupan rohani yang berintikan hubungan yang mendalam dengan Tuhan Yesus yang mempunyai gereja dan misi. Baik, terima kasih Pak Anam, terima kasih Pak Iwan, Pak Pendeta, Pak Penatua. Senang sekali bisa duduk bertiga dengan para pelayan Injil ini. Kiranya perbincangan ini menginspirasi kita semua, inspirasi anggota atau warga jemaat GKMI Yogyakarta serta GKMI Cabang Pudong. Yuk kita terus mengubarkan, menyalakan, menghidupkan semangat pembaruan gereja, reformasi, supaya gereja kita baik di Jogja maupun di Pudong boleh setia melaksanakan misi Tuhan, yaitu amanat agung dan mandat budaya. Jangan lupa makin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Selamat Hari Reformasi. Selamat Hari Reformasi. Good Reform Day. Wah, ini bahasa Jawanya Pak. Selamat Hari Reformasi, 507 tahun, terus memperbarui diri. Selamat malam, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan berkati Pak Pendeta, Pak Nuwun, Pak Iwan, pasti berkahi.